Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PT Hype Corporation. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensial atau disebut dengan turunan fungsi. Di sini saya akan menjelaskan satu turunan pertama. Gradien dari suatu garis lurus diberi simbol M adalah tangens dari sudut yang dibentuk oleh garis tersebut dengan garis horizontal. Arti dari gradien sendiri adalah rasio antara perubahan jarak vertikal dengan perubahan jarak horizontal akibat gesernya suatu titik sepanjang garis tersebut. Sepanjang garis tersebut di sini ada delta XA dalam kurung XA, YA, delta YB dalam kurung XB, YB, Y sama dengan Fx atau Yx. Misalkan ada suatu fungsi Y sama dengan Fx dan ada dua titik yang terletak di kurva tersebut, yaitu titik A dan titik B. Titik A itu seperti XA, YA dan titik B itu seperti XB, YB. Gradien garis AB ditunjukkan oleh rasio antara AY dan AX. Kalau kemudian titik B letaknya digeser menjadi lebih dekat dengan titik A dan masih terletak pada fungsi Y atau sama dengan Fx, maka dapat dilihat bahwa gradien garis AB sekarang berubah pada gradien garis AB akan terus menjadi kalau titik B bergerak terus mendekati titik A. Semakin dekat titik B dengan titik A, perubahan gradien garis AB maka akan semakin kecil. Secara definisi di sini perubahan titik A dan titik B itu ada perubahan kecilnya. Karena di sini ada dua, ada terikat dan vertikal. Apabila dia terikat, maka yang bebas akan berpengaruh. Besaran tersebut garis singgung kurva di titik A atau sebagai gradien kurva di titik A atau M sama dengan limit A delta Y atau delta X. Besaran tersebut di atas merupakan gradien Fx di titik A, XA atau YA dan juga disebut sebagai turunan pertama dari Fx di titik A. Di sini selanjutnya ada delta X itu sama dengan XB dikurang XA atau XB sama dengan XA ditambah delta X. Begitu pula dengan XY, delta Y sama dengan YB dikurang YA atau YB sama dengan YA ditambah delta Y. Kalau koordinat titik A yaitu XA atau YA sekarang diganti oleh X dan Y. Maka koordinat titik B menjadi X ditambah delta X, Y ditambah delta Y. Koordinat titik B jika dimasukkan ke dalam fungsi Y sama dengan Fx, maka akan dipenuhi dengan hubungan Y ditambah delta Y sama dengan Fx ditambah delta X. Atau sebaliknya, delta Y sama dengan Fx ditambah delta X dikurang Y. Padahal kita tahu bahwa Y sama dengan Fx sehingga delta Y sama dengan Fx adalah delta X dikurang Fx. Apabila kedua ruas dibagi dengan delta X, maka akan diperoleh delta Y atau delta X sama dengan Fx ditambah delta X dikurang Fx dikali delta X. Titik B semakin mendekati titik A, ini berarti X sama dengan akan menuju ke 0 atau mendekati 0 dan limit delta Y atau delta X adalah gradien fungsi dari limit delta Y atau delta X limit Fx tambah delta X dikurang Fx dikurang delta X. Di sini terikat, apabila terikat itu berubah maka dia akan berpengaruh pada bebas. Maka apabila X-nya berubah di situ maka akan Y juga akan ikut berubah, tapi tidak dengan sebaliknya. Limit delta Y atau delta X diberi simbol dy atau dx
dan dibaca turunan pertama fungsi terhadap X, proses untuk memperoleh dy atau dx untuk menunjukkan turunan pertama. Ada pula simbol-simbol lain yang juga sering digunakan, yaitu f, x, y, atau df, x, atau dx, atau y, d. Semua simbol di atas dapat digunakan untuk menunjukkan turunan pertama. Contohnya seperti di sini kita mempunyai soal dan akan kita pecahkan. Contoh soal ini adalah berapakah turunan dari y sama dengan 2x dikurang 3? Di sini ada penjelasannya. dy atau dx sama dengan limit delta y, delta x itu akan kita cari terlebih dahulu. Maka delta y dan delta x itu dibagi sama dengan y2 dikurang y1. Y2 di sini itu adalah perubahan dan y1 di sini adalah sebelum dirubah. Di sini yang saya beri contoh lim x delta y atau delta x sama dengan limit fx ditambah delta x dikurang fx atau delta x. Di sini adalah ini adalah perubahan pertama. Limit yang kedua 2x, ini kita memasukkan angka ke dalamnya. 2x ditambah delta x dikurang 3 dikurang 2x dikurang 3 dibagi dengan delta x sama dengan limit 2x ditambah 2 delta x. Kenapa bisa 2 delta x? Karena kita akan menggabungkan dulu dari x kita kali 2x dan kita kali juga 2 delta x. Maka hasil akan di bawahnya menjadi 2x ditambah 2 delta x dikurang 3 dikurang 2x ditambah 3. Kenapa di sini ditambah? Karena minus ketemu minus adalah plus, maka jadinya akan plus dikali dengan delta x. Dan limit 2 delta x sama atau delta x sama dengan 2 dibagi 2 delta x ini dengan delta x ini dibagi ya. Jadi dy atau delta x sama dengan 2 karena delta x bertemu delta x kita coret jadi hasilnya 2. Yang kedua, di sini ada kaidah-kaidah turunan pertama. Di sini ada beberapa kaidah-kaidah turunan pertama, yaitu A, turunan dari suatu konstan adalah sama dengan 0. Jika Y sama dengan K, maka Y aksen sama dengan 0. B, turunan dari fungsi variabel berpangkat N adalah perkalian antara N dengan variabel tersebut berpangkat N-1. Contohnya di sini jika Y sama dengan xn, maka Y aksen sama dengan nx n-1. Di sini ada Y sama dengan X pangkat 3, maka Y aksennya adalah 3X pangkat 2. Dan berikutnya Y sama dengan X pangkat 1/2, maka Y aksennya adalah 1/2 X min 1/2. Y sama dengan X min 5, maka Y aksennya sama dengan min 5 X min 6. Dan C, turunan dari perkalian bilangan konstan dan suatu fungsi adalah perkalian antara bilangan konstan tersebut dengan turunan pertama dari fungsi. Jika Y sama dengan K atau fx, maka Y aksen sama dengan K dan fx. Di sini contohnya seperti Y sama dengan 2x pangkat 3, maka Y aksennya adalah 3x pangkat 2 sama dengan 6x pangkat 2. Dan di sini D, turunan dari hasil penjumlahan dua fungsi adalah penjumlahan dari turunan masing-masing fungsi itu. Jadi kalau ada fungsi Y sama dengan fx,
ditambah gx, maka y sama dengan fx ditambah gx. Dan kaidah ini berlaku juga untuk fungsi yang merupakan hasil penjumlahan yang lebih dari 2 fungsi dan turunannya adalah penjumlahan turunan masing-masing fungsi. Jadi untuk y sama dengan fx ditambah gx ditambah hx ditambah ix ditambah dan berikutnya. Dan apabila y aksen sama dengan f aksen x sama dengan g aksen x ditambah h aksen x ditambah i aksen x dan seterusnya. Di sini ada contohnya y sama dengan 2x ditambah 3x pangkat 2. Maka di sini fx sama dengan 2x dan gx sama dengan 3x pangkat 2. Kalau yang contoh dari y aksennya ada fx ditambah g aksen x sama dengan 2 ditambah 6x. Turunan dari perkalian dua fungsi adalah sama dengan perkalian antara fungsi pertama dengan fungsi kedua, ditambah dengan perkalian antara fungsi kedua dengan turunan fungsi pertama. Jadi untuk fungsi y sama dengan fx atau gx, maka y aksennya sama dengan fx, g aksen x, ditambah f aksen x atau gx. Contohnya di sini y sama dengan x dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2 tutup kurung, buka kurung, x kurang 3 tutup kurung. Misalkan fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 dan gx sama dengan x kurang 3. Maka fx sama dengan 2x dan gx sama dengan 1. Jika y aksen sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah x kurang 3 dikali 2x. Jika y aksen sama dengan x pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 6x. Y aksen berikutnya sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 2. Selanjutnya f. Turunan dari pembagian dua fungsi adalah sama dengan pengurangan antara perkalian fungsi penyebutan turunan fungsi pembilangan dengan perkalian fungsi pembilangan dengan turunan fungsi penyebut dibagi dengan pangkat 2 penyebut. Jadi misalnya y sama dengan u per v, di mana u sama dengan fx dan v sama dengan gx. Maka y sama dengan u aksen v dikurang u aksen v per v2. Di sini kita ada contoh. Contohnya y sama dengan x3 ditambah 2x ditambah 7 per 2x2 ditambah 3x ditambah 1. Misalkan u sama dengan x3 ditambah 2x ditambah 7. Terus v sama dengan 2x3 ditambah 3x ditambah 1. Hasil dari u aksennya sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2. Hasil dari v sama dengan 4x ditambah 3. U aksen v dikurang u aksen v per 2 per v2. Y 2 dalam kurung 2x 2 ditambah 3x ditambah 1. 3 dikali 3x2 ditambah 2 dikurang x3 ditambah 2 2x ditambah 7 dikali 4x ditambah 3 per 2x2 ditambah 3x ditambah 1 dikali 2. Hasil dari penjumlahan tadi y sama dengan 6x2 ditambah 4x2 ditambah
9x2 ditambah 6x ditambah 3x2 ditambah 2. Lalu kita kurangi dengan 4x4 dikurang 3x3 dikurang 8x2 dikurang 6x dikurang 28x dikurang 21 per 22x2 ditambah 3x ditambah 1 kali 2. Maka di sini hasilnya adalah 2x ditambah 6x dikurang x2 dikurang 28x dikurang 19 per 22 ditambah 3x ditambah 1 dikali 2. Selanjutnya ada G, turunan dari suatu fungsi yang berpangkat N adalah sama dengan hasil perkalian antara N dan fungsi tersebut dipangkatkan N kurang 1. Dan dengan turunan fungsi, jadi jika Y sama dengan UN, di mana U sama dengan Fx, maka Y aksen sama dengan NU, N kurang 1 atau U aksen. Di sini juga kita ada contoh Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3. U sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 dan U aksennya adalah 2X, N-nya sama dengan 3. Jadi sama dengan NU N kurang 1 adalah 3 X dalam kurung X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikali 2X. Dan hasilnya di sini 6X dalam kurung X2 ditambah 1 pangkat 2. Jika Y sama dengan log U dan U sama dengan Fx, maka Y aksen sama dengan U1 per U log E. E adalah bilangan alam yang besar-besarnya kira-kira 2718. Bilangan alam E ini juga dapat digunakan sebagai bilangan pokok suatu logaritma simbol log. Jadi kepanjangan dari log ini adalah logaritma ya. Untuk logaritma menunjukkan bahwa bilangan pokok yang digunakan adalah 10. Sedangkan simbol in untuk logaritma menggunakan bilangan pokoknya E. Dan contohnya di sini seperti Y sama dengan log dalam kurung X pangkat 2 ditambah 5. Misalkan U sama dengan X pangkat 2 ditambah 5, maka U aksennya sama dengan 2X. Y aksen sama dengan log E per X2 ditambah 5 dikali 2X. Dan sama di bawahnya juga seperti itu, tapi lognya E-nya ini digeser, jadinya dikali. Jadi tempat 2X-nya di tempatnya log E sebelumnya dan log E di tempat 2X sebelumnya. Y aksen sama dengan 2X per X2 tambah 5 dikali log E. Yang kaidah-kaidah turunan fungsi yang terakhir I. Jika Y sama dengan A pangkat U, di mana U sama dengan Fx dan A adalah konstanta, maka contohnya di sini kita memberi, maka sebelum contoh itu ada rumusnya. Y aksen sama dengan A pangkat AU dikaliin A dikali U aksen. Di sini contohnya ada Y sama dengan 2 pangkat dalam kurung X3 dikurang X2 tutup kurung. Misalkan U X3 dikurang X2 dan A sama dengan 2, maka U aksennya sama dengan 3X2 dikurang 2X. Y aksen sama dengan AU dikaliin A dikali U aksen sama dengan 2 pangkat X3 dikurang X2 dikali in 2 dikali 3X pangkat 2 dikurang 2X sama dengan 2X3 kurang 2 dikali 3X pangkat 2 dikurang 2X dikali in 2.
Jadi kaidah-kaidah turunan fungsi tadi berjumlah ada 9 fungsi, ada 9 kaidah-kaidah turunan fungsi. Jadi di sini kita tuliskan lagi pengertian turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi dapat ditafsirkan sebagai gradian garis singgung pada suatu fungsi dan tingkat perubahan suatu fungsi. Kedua, pengertian tersebut bersumber dari hasil pemecahan masalah-masalah dalam matematika yang kemudian diterapkan pula pada berbagai bidang ilmu termasuk ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, konsep bahwa turunan pertama ini suatu fungsi adalah gradian garis singgung ini dalam ilmu ekonomi. Selain itu dapat juga digunakan untuk melakukan analisis perubahan-perubahan yang terjadi pada besar-besaran ekonomi seperti harga berbagai macam barang, pendapatan seseorang, tingkat bunga, dan lain-lain. Jadi turunan fungsi turunan pertama ini emang sangat dibutuhkan dalam ilmu ekonomi. Di sini kita akan memberikan contoh dari berfungsi turunan fungsi untuk ilmu ekonomi. Seperti hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen ditunjukkan oleh fungsi Q sama dengan 50 min 5P. Jumlah yang diminta oleh konsumen ditunjukkan oleh Q dan P menunjukkan tingkat harga. Tingkat perubahan sesaat dari Q adalah DQ per DP sama dengan min 5. Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa bila harga mengalami kenaikan 1000, maka jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen berkurang 5 unit. Tanda minus yang diperoleh menunjukkan bahwa harga dan jumlah barang yang diminta mempunyai hubungan yang terbalik. Kita masuk lagi di pembahasan kita diferensial parsial atau dengan turunan parsial. Di sini ada tulisan definisi fungsi dan relasi beberapa variabel dapat diperoleh dengan memperluas definisi untuk dua variabel. Penyajian secara grafis hanya dimungkinkan sampai dengan penggunaan 3 variabel. Sedangkan penggunaan lebih dari 3 variabel tidak dapat lagi digambarkan grafiknya. Suatu titik dalam 2 dimensi disajikan oleh pasangan urut bilangan real. Suatu titik dalam 3 dimensi dijadikan oleh himpunan urut yang mempunyai 3 anggota. Suatu titik dalam N dimensi dapat disajikan oleh pasangan urut yang mempunyai N buah anggota bilangan real yaitu variabel X1, X2, dan seterusnya. Himpunan semua titik dalam N dimensi ditunjukkan dengan simbol UA. Suatu fungsi dengan N buah variabel dapat dituliskan dalam bentuk Z sama dengan X1, X2, X selanjutnya, dan seterusnya. Di mana X1, X2, dan seterusnya ini disebut dengan variabel bebas, dan Z merupakan variabel tak bebas. Fungsi implisit dari beberapa variabel dapat ditulis sebagai X, Y, Z atau sama dengan 0. Atau dalam bentuk umumnya ialah X1, X2, XY, XZ itu sama dengan 0. Bila Y dianggap tetap, Z hanya merupakan fungsi X saja, sehingga turunan Z ke X dapat dihitung. Maka turunan yang didapat dengan cara itu disebut turunan parsial dari Z ke X dan ditunjukkan oleh variabel Z per variabel X, variabel F per variabel X, atau variabel F X, Y, atau bisa variabel X, F, XY, FX, atau ZX.
Selanjutnya ini turunan parsial dari Z ke X. Didefinisikan sebagai variabel Z per variabel X sama dengan lim delta Z per delta X sama dengan lim Fx ditambah delta X, Y dikurang Fx per delta Y. Dan turunan parsial dari X ke Z didefinisikan sebagai variabel Z per variabel X sama dengan lim delta Z per delta Y sama dengan lim Fxy ditambah delta Y dikurang Fxy per delta Y. Di sini kita ada contoh biar kalian bisa lebih paham. Jika variabel Z sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2xy dikurang 5y pangkat 2. Maka variabel Z per variabel X sama dengan 6x ditambah 2y. Kenapa bisa 6? Karena di sini kita turunkan pangkat 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Jadi dia 2 dikurang 1 ya pangkatnya ini. Lalu karena dia 2 dikurang 1 jadinya 1, jadi tidak usah kita tulis, jadi tetap 6x. Dan ini kita turunkan ditambah 2y. Lalu selanjutnya variabel x per variabel y sama dengan 2x dikurang 10. 2x dikurang 10 ini dari 5y pangkat 2 kita kalikan 2 kalikan 5 sama dengan 10. 2 ini kita kurangkan 1 sama hasilnya tetap 1 jadi tidak usah ditulis, jadi hasilnya 10. Jadi untuk suatu fungsi Z, variabel Z sama dengan Fxy turunan parsial, variabel Z dan variabel Z per variabel Y secara geometris diartikan sebagai gradien perpotongan variabel Z sama dengan Fxy. Dengan bidang Y sama dengan konstan dan X ini juga konstan. Secara umum turunan parsial fungsi Z sama dengan Fx adalah fungsi dari X dan Y dan masih dapat diturunkan lagi ke X atau ke Y. Bila turunannya ada, maka turunan tersebut dinamakan turunan parsial. Kedua dari Z dan diberi lambang. Variabel Z atau variabel X sama dengan variabel double Z atau variabel X2 sama dengan ZXX sama dengan variabel 2F atau variabel X2 sama dengan Fxx. Selanjutnya ada diferensial total. Untuk tujuan tertentu, kadang-kadang tanda turunan pada pembilang dipisahkan dengan tanda turunan di penyebutnya. Tanda yang sudah dipisahkan itu disebut dengan diferensial. Bila ada fungsi W sama dengan Fx, Y atau Z, maka diferensial total dari fungsi didefinisikan sebagai berikut. Variabel dw sama dengan variabel W per variabel X, dx ditambah variabel W per variabel Y, dy ditambah variabel W per variabel X dz. Dan bagian dari variabel W per X, variabel W per Y, dan variabel W per Z adalah diferensial parsial dari W yang diturunkan berturut-turut ke X, Y, dan Z. Jumlah dari diferensial parsial tersebut bisa kita sebut sebagai diferensial total. Secara umum, diferensial total dari fungsi W sama dengan F, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Bila X merupakan fungsi yang dapat didiferensialkan kedua variabel, misalkan R dan S, maka dx variabel X atau variabel RDR ditambah variabel X tambah A SDS. Contohnya di sini ada jika Z sama dengan 3x3 dikurang 4xy2
ditambah 2Y3. Maka DZ sama dengan 9, dapat 9 dari 3X3, ini kita kalikan. 3 kali 3 9, X2 DX dikurang 2Y 2DX dikurang 8X Y DY dikurang 6Y 2 dan DY sama dengan 9X2 dikurang 4Y2 dikali DX dikurang 8XY ditambah 6Y2 dikali DY. Itulah hasilnya. Di sini kita akan membahas fungsi implisit. Fungsi implisit ini tidak ada beda jauhnya dengan diferensial parsial ataupun turunan fungsi. Bentuk umum fungsi implisit dalam X dan Y adalah persamaan f X sama Y sama dengan 0. Misalkan U sama dengan fx adalah fungsi implisit, maka U sama dengan 0. Di sini du atau per dx sama dengan variabel f per variabel x ditambah variabel f dy atau variabel y dx. Akan tetapi karena f x y sama dengan 0, maka U sama dengan 0 juga. Dan du per dx sama dengan 0. Sehingga variabel f per variabel x ditambah variabel f dy per variabel y dx ini sama dengan 0. Karena kita dari atas emang udah 0, jadi turun ke bawah dia tetap 0. Ini itu cuman dimasukin saja ke bawah. Kemudian kalau akan mencari dx atau per dy, maka tinggal membalikkan dy per dx saja. Sudah, itu saja kok fungsi implisit. Mudah kan? Gak susah loh turunan fungsi. Setelah kita membahas fungsi implisit ini, kita ada menyediakan latihan-latihan soal beserta pembahasannya, bisa kalian pahami karena di sini kita juga sudah memberikan cara-caranya. Mungkin hanya ini dari kita. Cukup sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.